Jadi makanya saya bilang umat muslim itu sesungguhnya adalah umat yang mempertuhan seorang manusia bernama Muhammad, betul? Iya, betul. Iya. Saya berselawat kepadanya karena saya ingin sampai ke Allah tadi. Kalau tidak melalui dia, saya tidak sampai. Iya, makanya saya bilang, Bang, seandainya kita itu saling mengerti, enak kita, Bang. Jadi saya nggak dengar lagi orang Islam, kenapa kamu nuhankan Yesus, sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Nah, Bang, gimana, ini Bang? Bukankah Anda adalah seorang Muslim? Iya, Bang, benar sangat. Bang, coba Bang, apa yang membuktikan, yang menguatkan, yang bisa meyakinkan? Jangan gerak-gerak, Bang. Aduh, kalau bergerak-gerak suaranya berisik, Bang. Jangan gerak-gerak. Ya. Coba apa yang bisa membuat kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Karena banyak yang meragukan Anda ini seorang Muslim. Anda masih ingat? Anda masih ingat bacaan Al-Fatihah? Coba. Bacaan Al-Fatihah? Silakan. Bisa lah. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Surat apa lagi yang Anda tahu? Surat apa lagi yang Anda tahu? Surat apa lagi yang Anda tahu? Bang. Coba misalnya. Ayat-ayat pendek. Coba misal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah ya, dia Muslim ya teman-teman ya. Sah. Begini, Syafri Abang. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada orang Islam yang menuhankan Muhammad, mengaku Muhammad Tuhannya. Coba saya mau tanya kepada Anda. Anda sebagai Muslim, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Ya, kalau Tuhan begini, Bang, saya mengakui. Karena apa? Karena saya patuh kepadanya dan menuruti segala perintahnya. Berarti Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Rob, bagi saya ya, Rob. Lihat tuh teman-teman, ada 13.900 yang menonton di TikTok. Kalian ini Muslim ini yang dalam ilmunya mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Tapi dia bukan sang pencipta. Betul. Karena kepatuhan saya terhadap dia, karena saya menjalankan akhlak-akhlaknya, apa yang dia perbuat yang baik, saya jalankan, saya turuti. Iya, makanya kan saya bilang, Bang, bahwa sesungguhnya umat Muslim itu kan mempertuhan Muhammad, betul? Ya, saya memuja-mujanya karena kemuliaannya. Iya. Jadi makanya saya bilang umat Muslim itu sesungguhnya adalah umat yang mempertuhan seorang manusia bernama Muhammad, betul? Iya, betul. Saya berselawat kepadanya karena saya ingin sampai ke Allah tadi. Kalau tidak melalui dia, saya tidak sampai. Iya, makanya saya bilang, Bang, seandainya kita itu saling mengerti, enak kita, Bang. Jadi saya nggak dengar lagi orang Islam, kenapa kamu nuhankan Yesus, sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Nah, cuman bedanya begini, Bang. Kalau kalian mempertuhan orang yang sudah meninggal di kuburan, nah kalau kami mempertuhan yang hidup. Itu bedanya, Bang. Tapi begini dulu, Bang Edis. Bang Edis kan menganggap saya mempertuhankan orang yang sudah meninggal. Tapi sebenarnya begini, Bang Edis, yang kami terapkan itu bukan manusianya yang meninggalnya begitu. Jadi ajaran-ajarannya, ilmu-ilmunya yang bermanfaat, akhlaknya, yang itu ditinggalkan, dan wahyu yang ditinggalkannya kepada kami yaitu sebuah Al-Quran, kan gitu. Iya, tapi itu gini, Bang Syafri. Tapi kalau dengan manusianya enggak. Ya, tapi gini Bang Syafri,
Intinya pengajar itu sendiri yang mengajarkan supaya Anda harus begini dan begitu. Dia sendiri berakhir di kuburan. Dia tidak mencapai hidup yang kekal. Itu tak beda dengan Lia Eden, tak beda dengan Ahmad Musaidek, tak beda dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dipertuhan oleh para pengikutnya. Tetapi yang mengajarkan bagaimana hidup, yang mengajarkan harus begini begitu, dia sendiri tidak mencapainya. Ya, tapi itu Pak Bagedis. Kalau saya saya akhlaknya yang saya jalankan, ya kan, perbuatan baiknya, ya kan, bukan apa yang jasadnya bukan, tapi dia. Kalau bicara soal akhlaknya, Bang Syafri. Kalau kita bicara soal akhlak Muhammad, kalau menurut hadis-hadis, ya kan, bagaimana dia menyuruh manusia, orang, meminum air kencing hewan. Nggak ada itu Bang Edis, itu hadis palsu itu hanya menjelek-jelekan Bang Edis. Kalau saya bagaimana bisa dikatakan menjelekkan Bang Syafri? Nih, ini bukan menjelekkan Bang Syafri, bahkan sampai umat muslim itu bikin buku loh. Nih, ini ada buku nih. Sembuh dengan air kencing unta. Ini nggak mungkin ini buatan orang Karesteng. Benar, Bang Syafri. Benar Bang Edis. Ini buatan orang muslim, makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Tapi Bang Edis begini Bang Edis. Kalau saya itu kalau Muhammad langsung yang menyuruh itu saya nggak percaya. Cuman mungkin pada waktu itu mungkin memang mereka lakukan, umat-umatnya mungkin ada mereka lakukan minum air kencing pas mereka sakit, pas kebetulan sembuh. Kan gitu Bang Edis. Mungkin begitu kalau saya. Lalu mereka fitnah bahwa itu Muhammad yang nyuruh. Iya, tapi kalau saya nggak yakin saya Muhammad yang langsung menyuruh, hai Anda minum kencing unta, lalu Anda sembuh penyakit Anda. Saya tidak percaya. Tapi riwayatnya, di dalam riwayat itu bagaimana Muhammad sendiri menyuruh? Enggak, itu palsu itu Bang Edis, palsu. Enggak, saya nggak percaya itu. Ya, tapi cuman Anda sendiri yang mengatakan itu palsu. Iya, saya nggak percaya itu. Maksud saya gini, kalau langsung Muhammad yang mengatakan Anda minum air kencing unta, itu saya nggak percaya. Oke, artinya para ulama-ulama Islam atau umat Islam terdahulu membawa nama Muhammad untuk memfitnah dia sendiri, memfitnah Muhammad. Bisa jadi begitu karena apa? Karena mereka ingin menjatuhkan Muhammad sendiri, gitu Bang Edis. Karena apa? Sekarang ini nggak bisa dipercaya Bang Edis, apalagi zaman sekarang banyak ulama-ulama nggak bisa ini, maksudnya begitu. Contoh lagi misalnya disebutkan dalam riwayat Muhammad itu menikahi anak di bawah umur 6 sampai 7 tahun. Itu benar adanya, itu saya benar adanya. Benar kan? Bagaimana itu akhlak yang baik Bang Syafri Abang? Bukan, jadi menikah itu bukan berarti dia di saat umurnya di bawah umur itu dia tidak mempersetubuhi Bang Edis. Dia tunggu dulu. Menikahi di saat umur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga. Berumah tangga itu kata halus daripada berhubungan seksual pada saat berumur 9 tahun. Iya, tapi dia tidak ada, saya rasa dia tidak berhubungan seksual. Loh, itu Aisyah yang bilang ini loh. Nih ya, ini Aisyah yang bilang. Nih. Ada hadisnya. Aduh, bagaimana kita ini saudara-saudara. Lihat nih, coba kelihatan Bang Syafri? Kelihatan? Ya. Coba Bang Syafri bisa baca? Coba Bang Syafri, silakan baca. Ya, nggak kelihatan Bang Edis. Oke, saya saja yang bacakan ya. Ini diriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya beliau berkata, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda telah bersamaku. Nah, kata bersama ini kata yang memperhalus, maksudnya berhubungan seksual. Ya, baginda telah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Waduh, Syafri Abang. Maksudnya gini Bang Edis, bersama mungkin. Itu memang, itu hadisnya betul Bang Edis, betul. Saya akui, dia menikahi anak di bawah umur. Tapi kalau bersama mungkin, tapi kalau bersetubuhi saya
Saya tidak bisa menjamin itu kebenaran. Begini Bang Syafri, ini kita bicara yang logis-logis saja Bang Syafri ya. Kalau zaman sekarang Muhammad itu masih suri tauladan nggak? Masih dipertuhan nggak? Kalau bagi saya masih suri tauladan saya. Masih dipertuhan ya? Masih saya jadikan suri tauladan saya. Iya, masih Anda jadikan Rob Anda kan? Oke, ya. Sekarang kalau misalnya ada orang berumur ya taruhlah 55 tahun. Lalu dia berdiri di pelaminan bersama umur anak 6 tahun. Menikah. Kira-kira apa kata orang? Apa kata emak-emak sebelah? Apa kata ibu-ibu RT apa kira-kira? Pasti ibu-ibu RT akan tahu gak sih? Iya. Oh, pasti ibu-ibu RT sudah. Iya, itu kan kalau sekarang Bang Edis. Sekarang kenapa? Sekarang karena kita ini sudah banyak masyarakat, banyak pemikiran. Kalau pada saat itu kan dia punya tujuan lain untuk menikahi anaknya segitu, Bang Des. Kan begitu. Tapi jangan salah loh, jangan salah Bang Syafri. Ya. Muhammad Aisyah yang kata umat Muslim sebagai ibunya umat Muslim ya kan? Ummul Mukminin begitu ya katanya ya. Tapi Aisyah sendiri mengatakan loh, Aisyah sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak punya kerjaan lain selain daripada mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Ini bagaimana ini? Aisyah bilang, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Kata Aisyah kepada Tuhannya Muhammad. No, itu menurut hadis. Hadisnya bilang begitu. Iya, kalau hadis tuh kebenarannya bisa ini Bang Hadis. Bukan. Palsu lagi. Kebenarannya belum tentu ini karena saya juga tidak menyaksikan itu. Saya tidak pernah menyaksikan itu. Makanya saya begini. Begini loh nih ya, ini ya di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 Aisyah berkata, ini biar orang-orang yang nggak panas langsung ngomong, orang ini kok bah mulutnya. Nih, kaum muslimin yang nggak tahu apa-apa dengar. Kalian baca nih Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Rabbmu kecuali, kata kecuali itu adalah mengenyampingkan segala hal. Kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Jadi Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Sama seperti begini. Aku tidak pernah melihat Syafri kecuali pakai kacamata. Berarti di dalam sudut pandang saya, selama saya ketemu dengan Syafri nggak pernah lepas kacamata, betul? Betul. Nah, Aisyah pun berkata demikian. Saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Itu kata Aisyah tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Dicek Abdul, dicek. Yang di bawah-bawah, yang marah-marah, dicek. Jangan marah-marah dulu. Oh, begitu Bang Syafri. Jadi bagaimana nih Bang Syafri ini? Apakah Bang Syafri masih pengen lanjut menuhankan Muhammad? Sedangkan Aisyah saja bilang Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad terus. Gimana? Ya saya begini Bang Edi, saya nggak terpengaruh dengan hadis-hadis yang begitu, saya nggak terpengaruh. Tapi saya punya metode lain, cara saya beragama. Memang saya Muslim, memang saya Islam, tapi saya punya metode lain gitu Bang Edi. Jadi saya nggak peduli kan itu. Jadi saya ya kalau saya punya prinsip ya dia Muhammad itu adalah junjungan saya karena dia utusan Allah, ya kan.
Jadi bagi saya ada pelajaran-pelajaran yang membedakan saya dengan orang-orang yang muslim-muslim lain gitu Bang Edis. Tapi saya beda loh. Oke. Itu aja. Tapi satu poin yang saya dapatkan Bang Syafri, bahwa Anda Muslim dan Anda mempertuhan Muhammad. Ya. Oke, terima kasih Bang Syafri. Ya, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Syafri. Selamat malam Bang Syafri. Saya turunkan dulu. Ya, artinya teman-teman, bukan cuma 1-2 orang ya, orang Islam yang mengaku mempertuhan Muhammad ya. Jadi bilangin sama Yusuf PI ya, orang Islam yang mengaku mempertuhan Muhammad itu banyak yang mengaku begitu ya. Daeng, oke, kita kasih naik, ada Daeng Loveji. Oke. Selamat malam Daeng Loveji. Selamat malam. Halo. Selamat malam Medis. Ya, silakan Daeng Loveji, nyalakan kamera Anda. Kamu itu selalu mempersoalkan masalah ini. Nyalakan dulu kameranya Bang, baru kita ngobrol. Yuk. Oh ini. Silakan nyalakan kamera Anda Daeng, baru kita ngobrol. Silakan. Nah, gitu kan enak. Silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Permasalahan masalah kencing unta daripada minum kencing manusia bagaimana? Orang yang minum kencing onta keluar terus tiap malam. Jadi Anda mengakui Muhammad menyuruh minum kencing hewan? Daripada minum kencing manusia, kau pilih yang mana? Daripada minum kencing manusia. Jadi lebih baik minum kencing hewan daripada minum kencing manusia. Kamu tidak tahu di Alkitab itu minum kencing manusia kah? Saya tidak tahu di dalam Alkitab saya minum kencing manusia. Baik. Saya kasih tahu. Di dalam Bible ada satu ungkapan bagaimana orang-orang Aram ketika mereka ingin menyerbu Yerusalem, mereka mengejek penduduk Yerusalem sebagai orang yang meminum kencingnya sendiri. Saya bukakan ya. Di dalam kitab Raja-Raja, ini banyak umat Muslim ini yang nggak tahu tapi ngoceh. Apakah itu perintah? Daripada kau yang ngoceh terus di situ. Apakah kata-kata minum kencing manusia di dalam Bible itu perintah atau ejekan? Daripada kau di situ keluar terus. Ini gimana ini? Ditanya apa? Daeng, dengar Daeng. Saya tanya, di dalam Bible ada utusan dari Raja Aram, di mana mereka menyuruh penduduk Yerusalem untuk menaklukkan dirinya dengan berkata begini. Saya bacakan ayatnya, ya. Saya bacakan ayatnya. Oh, itu tinggal keluar terus tiap malam. Sebentar, saya bukakan ayatnya ya, biar Anda tahu. Nih ya. Itu kok cuma baca terjemahan saja. 2 Raja-Raja 18. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Saya mulai ya. 2 Raja-Raja kita mulai dari pasal ayat yang ke-25. Tiap malam tidak berhenti. Baik, lihat ya. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Jadi ini perkataan utusan Raja Asyur kepada penduduk Yehuda. Nggak ada di situ perintah, minumlah kencing manusia. Dipakai. Makanya kalau baca dulu Bible baru berargumen. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam minum kencing itu perintah nggak? Perintah dari Muhammad nggak? Itu masalah perintah dan bukan perintah, itu bukan urusan saya. Kok bukan urusan saya? Sekarang
saya tanya, minum air kencing hewan di dalam agama Islam perintahnya Rasul gak? Itu saya tidak ada urusan di situ. Intinya Tiba-tiba mendadak beng. Aduh, naik. Saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya. Dengar, nih, kalau minum air kencing hewan di dalam agama Islam itu perintahnya Muhammad. Sedangkan yang di dalam Bible tadi itu ejekan kepada penduduk Yehuda, di mana penduduk Yehuda sudah begitu sengsara karena kepungan Raja Asyur. Nih, karena penduduk Yehuda sudah sekian sengsara. Kau bilang ejekan. Kalau ada yang tertulis, no. ejekan. Dengar. Makanya saya ajak kalian supaya kalian berpikir sehat. Dengar. Kota Yehuda pada saat itu dikepung oleh Raja Asyur. Jadi penduduk Yehuda tidak bisa keluar, bahan makanan tidak datang, stok makanan tidak datang. Jadi mereka dikepung oleh prajurit, oleh pasukan Raja Asyur. Mereka sampai kelaparan di situ, sampai mereka makan minum air kencingnya sendiri karena saking kelaparannya. Itu diejek, bukan perintah, Abdul. Nah, sedangkan apa yang ada dalam Islam itu perintah. Kalau sakit, minum air kencing onta, pipis onta. Oh, bahkan kencing Muhammad sendiri diminum pengikutnya. Anda tidak tahu. Lihat ya, saya tunjukkan. Tahu, kau tinggal menghasut terus tiap malam. Katanya saya dibilang menghasut, saudara-saudara. Nih. Saudara-saudara. Lihat nih ya. Nih. Bikin emosi sorry kau. Lihat nih. Tidak usah kau kasih dia lihat video edis. Tidak usah kasih dia lihat video. Bersedia nih. Oh, kalau dikasih lihat video juga nanti kau bilang orang itu lagi menghujat lagi. 50 real, Masya Allah. Bismillah. Duduk dulu. Ini minum kencing onta masih berlaku sampai sekarang. Coba Anda bersaksi dulu, apakah betul Muhammad memerintahkan supaya minum kencing onta? Itu saya tidak ada urusan di situ. Nah, tidak ada urusan. Ya udah, kau dibawa. Nggak ada urusan. Bawa kau. Ayo silakan ya. Gini loh teman-teman, banyak orang Islam ini dia menjadi korban Google. Bukan korban Google karena malas membaca dia. Jadi korban fitnahan orang-orang sesama mereka. Di dalam dibilang di Bible itu ada minum kencing manusia. Memang ada, tapi itu konteksnya ejekan utusan Raja Asyur kepada penduduk Yehuda. Nekat ternyata kamu.